الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Pada momen yang berbahagia ini, mari sejenak kita meresapi nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Meskipun kita dalam kondisi yang serba terbatas, tetapi nikmat dan rahmat Allah jauh melebihi dari keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi hari ini. Dengan begitu, maka syukur kita kepada Allah akan selalu tertanam dalam hati kita. Orang yang banyak syukurnya kepada Allah akan ditanamkan rasa qanaah dalam dirinya, rasa senang dan berpuas terhadap nikmat Allah dan tidak dibebani dengan keinginan-keinginan hidup yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini sejarah membuka dirinya kembali tentang kenangan ribuan tahun silam. Pagi ini kita mengenang tokoh-tokoh penting dalam peradaban manusia yang menjadi dan menciptakan arus utama dalam sejarah kita. Pagi ini kita mengenang dan mengagungkan nama-nama besar itu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan istrinya Hajar serta putra mereka Ismail alaihi salam. Ada dua kisah yang paling menakjubkan di antara kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ismail serta istri Nabi Ibrahim Hajar. Yang pertama adalah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar serta Ismail yang baru lahir untuk berangkat dari negeri Syam menuju Mekkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim alaihissalam karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membawa istri dan anaknya berangkat sesuai dengan perintah Allah tersebut. Kita bayangkan lebih dari 4.500 tahun silam ketiganya berjalan dari negeri Syam yang sekarang menjadi 4 negara, Syria, Palestina, Lebanon dan Jordania, berangkat menuju jazirah tandus yang disebut dalam Al-Quran dengan nama Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, yaitu tanah tandus di Makkah Al-Mukarramah. Tapi karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun keraguan pada Ibrahim untuk melaksanakan perintah tersebut. Sesampai di sana, di jazirah yang tandus tersebut, Nabi Ibrahim tidak menetap di situ, tetapi Allah perintah Nabi Ibrahim sendiri kembali ke negeri Syam, meninggalkan anak dan istrinya. Maka diletakkanlah anak dan istrinya di bawah bukit yang di atasnya ada bebatuan dan ada kantong plastik untuk menyaring atau menampung air hujan. Sempat Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu yang baru lahir di tempat tandus yang tidak ditanami apapun? Apakah engkau tega, wahai suamiku, meninggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada orang satu pun di sini? Apakah engkau tega, wahai suamiku, meninggalkan kami dengan tidak ada makanan dan tidak ada air di sini?" Pertanyaan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Hajar kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala." Dengan jawaban itulah kemudian Hajar memantapkan diri, kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Berangkatlah kembali menuju Syam, wahai suamiku. Dan benar, kisah ini kemudian sampai hari ini kita kenang, ketika Hajar lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah mencari air, melihat apakah ada orang di sekitarnya atau tidak. Di saat itu pula di bawah kaki Ismail alaihissalam kemudian keluar air yang hari ini kita kenal dengan air Zam-Zam yang tidak akan pernah kering sampai dengan yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kisah yang kedua yang menakjubkan dari Ibrahim dan Ismail adalah kisah di mana Ismail bersedia untuk disembelih oleh bapaknya. Dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ar-ru'yas shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Hal ini terekam dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Kata Ibrahim ketika Ismail sampai kepada usia yang kira-kira ia sanggup berusaha dengan bapaknya, "Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah merintahkan aku menyembelihmu. Aku melihat bahwa aku menyembelihmu, wahai anakku." Ismail bukannya menolak, dia mengatakan, "Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Kesediaan Nabiullah Ismail alaihissalam untuk disembelih bapaknya tidak lain karena keyakinannya akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pelajaran bagi kita bahwa kita yakin dan harus yakin apa yang diperintah Allah yang harus kita kerjakan pasti mendatangkan hikmah yang besar, dan apa yang dilarang Allah untuk kita jauhi juga pasti mengandung hikmah yang besar. Allah perintahkan kita bersedekah, pasti di dalam sedekah itu ada hikmah yang besar.
Kata Nabi, "Satunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum." Engkau akan ditolong Allah, engkau akan diberikan rezeki dari apa yang engkau keluarkan. Dalam hitungan manusia, kita membantu orang, kita mengeluarkan uang 100.000 rupiah di depan manusia. Ketika kita punya 200, kita keluarkan 100, maka berkurang harta kita 100. Tetapi di depan Allah, yang 100.000 yang kita keluarkan itu bertambah, bal yazdad fayazdad. Di hadapan Allah dia akan bertambah dan terus bertambah. Karena itulah anjuran untuk kita selalu membantu orang lain. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi sekarang ini, tentu uluran tangan dari orang-orang yang mampu, uluran tangan dari orang-orang yang kuat kepada orang yang lemah, kepada orang yang kurang mampu, tentu sangat diharapkan dan merupakan satu anjuran yang sangat besar nilainya. Begitu juga dengan larangan-larangan. Setiap ada larangan untuk kita jauhi, pastilah ada hikmah di dalamnya terkandung. Contoh saja misalnya, ketika laki-laki diharamkan untuk memakai emas, sedangkan perempuan dianjurkan untuk memakainya. Belakangan kita tahu dari ilmu pengetahuan bahwa ternyata di dalamnya terkandung hikmah yang besar, meskipun bukan merupakan satu-satunya alasan diharamkannya itu, tapi salah satu hikmahnya ternyata kandungan emas apabila dia menempel lama di pori-pori, maka ia akan terdiam di dalam darah, dan itu akan mengakibatkan satu penyakit yang disebut dengan Alzheimer atau penyakit pikun atau tua sebelum waktunya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ia diperbolehkan memakainya. Itu karena Allah berkehendak perempuan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan zat-zat kotor dalam tubuhnya dengan darah haid yang keluar setiap bulannya. Itulah salah satu dari hikmah pelarangan bagi laki-laki dan kebolehan bagi perempuan. Ismail yakin bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Keberhasilan keluarga Ibrahim melewati 2 perjalanan yang saya sebutkan tadi tidak terlepas dari kesadaran akan penyerahan diri kepada Allah dan memahami secara maksimal mendalam apa yang terkandung dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim yakin dan sadar meskipun Hajar istrinya dan Ismail anaknya sangat dicintainya, tapi ketika diperintah berangkat dari Syam menuju Mekah, kembali lagi sendirian dari Mekah menuju Syam, tidak lain karena ia yakin akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Ismail anak yang sangat dicintainya, tetapi karena itu merupakan perintah Allah, maka dilaksanakannya penyembelihan kepada Ismail, dan ternyata hikmahnya Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor kibas, yang itulah menjadi dasar hari ini bagi penyembelihan hewan kurban untuk kita yang mampu melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Potret keluarga Ibrahim alaihissalam ini haruslah menjadi tauladan bagi kita semua. Allah perintahkan kita untuk mencintai keluarga kita. Allah perintahkan kita untuk mencintai anak dan istri kita sebagai Nabiullah Ibrahim, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Laki-laki, seorang suami diperintah Allah untuk bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan bagi anak dan istrinya, memenuhi kebutuhan makan istrinya, memenuhi kebutuhan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan pakaian, dan memenuhi kebutuhan perhiasan istrinya. Itu juga kalau ada lebihnya. Sang istri juga demikian, menerima apa yang diberikan oleh suami dengan tanpa menuntut berlebihan, apalagi menuntut perhiasan yang barangkali suaminya belum mampu menghadirkannya. Seorang istri berkewajiban untuk meladeni suaminya dalam kesehariannya, tetapi juga suami
memiliki kewajiban untuk menghormati kemampuan, peluang, keterbatasan yang mampu dilakukan oleh istrinya. Dan keduanya punya kewajiban untuk menghadirkan suasana rumah tangga yang damai, yang tenang. Karena apa? Jangan berharap ada kebahagiaan di luar rumah, manakala kebahagiaan tidak diawali di dalam rumah tangga. Jangan berharap lebih kedamaian yang hakiki tercipta dan hadir di luar rumah, manakala tidak diawali dengan kedamaian di dalam rumah tangga. Ibu dan bapak bagi seorang anak haruslah mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang bagus, pendidikan ilmu dan akhlak, karena tantangan anak-anak ke depan jauh lebih besar daripada tantangan mereka hari ini. Karena itulah bekali dengan ilmu, karena itulah bekali dengan perilaku yang bagus, akhlak yang baik. Insya Allah situasi apapun yang dihadapinya nanti dapat dihadapinya dengan baik. Karena apa? Karena ibu dan bapaknya telah mengawali dasar-dasar yang baik bagi mereka di dalam kehidupan rumah tangga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dengan demikian maka momentum 10 Zulhijjah 1441 Hijriah hari ini momentum untuk kita kembali mempertegas pembelajaran bagi kita. Allah perintahkan kita untuk menyayangi keluarga kita, karena kehidupan rumah tangga, pernikahan itu adalah kehidupan yang mengandung ibadah, dan ibadah yang disyariatkan Allah paling lama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat itu ibadah kita mauqutah, ada waktu-waktunya ditetapkan Allah. Demikian juga dengan puasa, demikian juga dengan haji, demikian juga dengan zakat, ada waktu dan tempatnya. Tapi pernikahan dalam rumah tangga, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu adalah ibadah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ibadah dalam rumah tangga sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, karena itulah ibadah yang paling lama yang Allah syariatkan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari momentum ini, dengan situasi yang masih serba terbatas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk dapat memaksimalkan diri meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, dan Nabiullah Ismail alaihissalam dalam kehidupan rumah tangga. Karena bagaimanapun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bagus juga akan mendukung keberlangsungan masyarakat, bangsa dan negara ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan sekali lagi momentum Idul Adha 1441 Hijriah hari ini momentum kita menancapkan keyakinan dan menghadirkan kesadaran akan pentingnya kita bersama-sama menciptakan keluarga yang harmonis, yang saling menyayangi dan melindungi, yang saling cinta dan setia. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang melaksanakan pernikahan, kehidupan keluarga sampai kepada tujuan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.